Mengumpulkan kami semua di perayaan Natal, kaum bapa, pasutri, dan sekalian kami yang berkesempatan hadir. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu dan karena itu kami mohon Tuhan menolong kami supaya hidup kami menjadi tanah yang subur ketika berita firman-Mu disampaikan betul-betul akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Berkati kami semua dan jauhkan semua penggoda pencobaan Tuhan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami berbicara di sekitar makna dari palungan tempat di mana Engkau dilahirkan. Tuhan tolong supaya itu menjadi bagian kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami rindu pada firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di kesempatan sukacita ini ketika kita mau berbicara tentang makna palungan, saatnya kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam pelungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dalam hidupnya dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merayakan Natal hari ini. Ini kaum bapak dan pasangan-pasangan suami istri. KW juga, kaum ibu ada. Banyak-banyaklah kita semua. Usinda juga ada. Semualah. Tapi saya ingin membawa kita untuk memahami ini dalam sebuah konteks keluarga sebelum kita lebih jauh memahami makna dari pelungan itu. Bahwa ketika Maria melahirkan Yesus, dibungkus dengan lampin, dibaringkan di dalam pelungan, itu sudah melewati sebuah proses atau sebuah dinamika dalam keluarga. Paling tidak, bagaimana ketika Maria tahu dia mengandung dari Roh Kudus? Paling tidak, ketika Yusuf ragu-ragu di awalnya, bahkan mau ambil inisiatif untuk meninggalkan. Sampai ketika dia mendapat berita dan kemudian dia ambil keputusan untuk menerima Maria. Keputusan mereka sebagai keluarga untuk berjalan dari Nazaret sampai Bethlehem dalam keadaan seorang perempuan mengandung, itu sudah jadi sebuah dinamika yang saya kira sudah dibicarakan dengan baik. Supaya pesan paling pertama dari pemberitaan ini adalah harusnya ketika ada dinamika dalam keluarga, ada beda pendapat sedikit, bukan diam, bukan saling meninggalkan, bukan berusaha untuk diam-diam saja dan tidak menyelesaikannya. Ini keluarga ini pun punya masalah itu. Saudara bayangkan, bagi mereka yang melahirkan diharapkan harus melahirkan di tempat yang baik. Bukan saja tempat yang baik, tetapi juga diurus oleh orang-orang profesional, bidan yang hebat, dokter yang baik. Makanya ketika orang mulai menuju melahirkan itu, orang mulai berpikir ini saya melahirkan di mana, alat-alat di sana bagaimana, segala macam lah kira-kira begitu. Semua dipersiapkan dengan baik. Sekarang kita membaca sebuah kenyataan di mana keluarga ini kemudian melahirkan Yesus Juru Selamat itu ditaruh di dalam sebuah pelungan. Saudara-saudara, ini jauh dari harapan banyak keluarga. Jauh. Tidak ada satupun keluarga yang ingin melahirkan anak-anaknya dan ditaruh di dalam pelungan. Ini harapan yang jauh. Tetapi itu yang justru terjadi. Lalu ketika ini terjadi, saudara bisa membayangkan sebuah keadaan secara psikologi yang dialami oleh ibu yang melahirkan dan seorang suami yang mendampingi istrinya melahirkan. Ini bukan hal yang mudah. Mari saudara-saudara kita lihat
Saya diminta berbicara tentang makna palungan itu, dan saya membayangkan saudara, ada dua hal utama yang harus menjadi bagian kita hari ini. Hal yang pertama, saudara-saudara, ini berkaitan dengan sebuah kenyataan yang rendah sekali. Rendah oleh karena ini tempat makan binatang. Tidak layak bagi seorang manusia dilahirkan dan ditaruh di tempat binatang. Sangat tidak layak. Tapi kalau kita bertanya tentang makna, justru maknanya ada di situ. Keputusan Tuhan untuk merendahkan dirinya menjadi manusia, itu sebuah keputusan yang turun serendah-rendahnya. Turun sampai ke sesuatu yang benar-benar tidak layak, bahkan untuk seorang manusia. Dia turun jauh sekali. Saudara, ini tempat makan binatang. Betapa tidak layaknya Tuhan kita itu ketika dia dilahirkan. Pertanyaan lanjutan dari itu adalah, untuk apa sebenarnya untuk kita manusia? Nanti maknanya kita gabungkan. Tapi yang kedua, saudara, saya ingin sampaikan bahwa bertanya tentang makna palungan, saya ingin menyampaikan bahwa nanti ketika kita memberi pesan lebih di situ, palungan itu tempat makan apa? Tempat makan dari binatang, makanan ditaruh di situ. Binatang-binatang makan di situ. Dua pesan yang akan dua nilai ini, sekarang saya membawa dia pada pesan buat kita semua begini. Manusia ketika mereka itu disebut sebagai budak dalam konteks masyarakat dulu, hamba atau budak itu harganya hanya sama dengan binatang. Dia bukan manusia. Dia hanya barang yang kalau mau pakai ambil, kalau tidak mau pakai taruh saja di gudang. Dia bukan manusia. Betapa tidak berartinya seorang hamba, betapa tidak berartinya seorang budak. Sehingga Tuhan memegang hak hidup daripada hambanya. Jadi dia bisa memerintahkan hamba mati, tidak apa-apa. Sekarang kelahiran Yesus itu turun mengambil peran seperti seorang hamba, seperti budak di situ. Lalu ada sebuah kalimat yang menarik. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Dari yang hamba yang tidak berarti tadi itu, peristiwa palungan ketika dia turun sampai bawah, dia angkat kita dari derajat seperti petik, seperti binatang itu, dia angkat menjadi manusia, sahabat. Itu dimensi sosialnya. Dimensi kekekalannya memberi pengaruh lebih, yaitu kalau binatang-binatang itu, atau dalam tanda petik manusia yang tadinya kelasnya seperti binatang itu, hanya makan makanan seperti daun, rumput dan lain sebagainya. Maka sekarang ketika orang menengok kepada palungan itu palungan berisi apa? Yesus juru selamat. Yesus juru selamat itu menjadi makanan mereka yang diangkat dari status yang sangat tercela itu menjadi seorang sahabat. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita semua makan yang itu, punya dimensi kekekalan. Makanan yang tadi makanan itu daun rumput yang khusus untuk binatang-binatang, dalam peristiwa palungan itu Tuhan ganti. Makananmu yang telah menjadi sahabat
tidak lagi rumput, tidak lagi daun, tapi apa? Yesus. Inilah tubuhku yang dipecahkan, inilah darahku yang ditumpahkan. Kita diangkat menjadi sahabat dan kita punya kemuliaan surgawi di situ. Apa yang bisa menjadi bagian kita sekarang? Saudara, setelah kita memahami pengangkatan Tuhan yang luar biasa di situ dalam konteks palungan itu. Harusnya dalam kondisi hari ini, upaya-upaya untuk merendahkan orang harusnya sudah tidak ada lagi di kita. Harusnya. Tidak boleh. Kita semua telah menjadi manusia, berstatus manusia yang sesungguhnya. Yang bukan saja lahir sebagai seorang manusia, tetapi dipandang sebagai manusia. Dan pada dirinya gambar dan rupa Allah itu ditaruh di dalamnya. Supaya dia punya kehidupan itu berlangsung secara normal di dunia. Tetapi kemuliaan surgawi pun dialami dan dirasakan. Mari kita lihat. Tuhan Yesus turun terlalu jauh kan di bawah. Kita tidak layak. Palungan itu menunjukkan sebuah ketidaklayakan bagi manusia. Dan Tuhan turun betul-betul sampai di titik tidak layak. Maka saudara tahu, bagi orang-orang yang tinggi hatinya, sombong dirinya dan merasa layak, dia justru itu menolak kehadiran Tuhan di tengah-tengah ketidaklayakan dunia. Dia merusak cara berpikir bangsa-bangsa. Seolah-olah seorang raja itu datang dalam kemuliaan, dalam kemewahan. Dia turun sampai pada hal yang paling tidak bisa dilakukan oleh para raja di dunia. Ini betul-betul dilakukan atas nama kasih dan pengorbanan. Anda meragukankah pengorbanannya? Harusnya tidak. Kenapa? Karena dia bukan pencitraan dalam pengorbanan itu. Pengorbanan itu kemudian dia tunjukkan. Dia harus mati di kayu salib. Untuk menebus kita yang tadinya dianggap seperti binatang. Yang sudah dia angkat menjadi sahabat. Makan tubuh dan darahnya. Yang kemudian membuat kita punya kemuliaan. Pengorbanannya sangat total di situ, saudara. Ya, hari ini ketika kita merayakan Natal ini di bawah tema ini, saya membayangkan saudara, sejauh mana kita pun pengorbanan. Sejauh mana kita memahami pengangkatan Tuhan bagi kita. Sejauh mana kita memahami bagaimana Tuhan mengambil keputusan sangat penting atas nama kasih itu turun sampai pada titik ketidaklayakan tadi. Sudah lahir dibungkus dengan lampin, perempuan ini najis karena lelehan dan darahnya. Ini siapa yang berani menyentuh dia? Atau ketika saya dan saudara memilih datang ke tempat itu dan melihat di palungan itu ada Yesus. Kalau misalnya itu tempat binatang dan ada binatang di situ, kita pilih apa sebenarnya ini? Kita pilih Yesus kah atau kita pilih ini hewan dong di sini? Kita sebut hewan saudara, tapi itu harta itu. Kalau dia domba, dia punya dua dimensi. Karena berurusan dengan persoalan sosial dan juga soal religius karena akan menjadi persembahan di bait Allah. Kalau binatang-binatang itu adalah unta atau keledai, dia membantu transportasi manusia. Karena itu saudara-saudara, wah itu berat juga itu. Manusia ketika dipilih untuk ditaruh pada pilihan pilih kekayaan atau Yesus. Wih, kita bilang pilih Yesus tapi wih berat. Jadi ini punya makna yang dalam sekali. Dan siapa yang ingin menemukan makna yang dalam itu, dia betul-betul harus masuk sampai menemukan itu lampin dan palungan itu. Melihat Yesus yang tergeletak di situ. Palungan itu. Dia harus turun sampai situ.
Kalau dia dari jauh saja tidak lihat, terbungkus di tempat yang tidak enak dipandang. Tidak ada palungan yang mewah. Tidak ada. Karena menunjukkan sebuah kehinaan, status ini tempat makan hewan. Yesus turun kepada manusia yang sudah turun dia pun derajat seperti dalam tanda petik itu. Saudara, satu kisah lama ini menjadi bagian kita di akhir daripada khotbah. Saudara dengar, tapi saya mau kisah ulang. Ada satu keluarga bikin lomba buat palungan. Ini palungan ini berisi jerami. Itu jerami dihitung berdasarkan kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh tiap anggota rumah tangga. Bangun tidur, langsung berdoa. Baik atau tidak? Baik. Karena itu baik, boleh ambil satu taruh di situ. Lihat bangun tidur, lihat papa mama sudah bangun, istri, suami bangun, anak, shalom, selamat pagi. Baik atau tidak? Baik, boleh ambil satu taruh. Lihat rumah kotor, aduh sudah mama nanti saya yang sapu. Baik atau tidak? Baik. Boleh ambil satu taruh. Tiba-tiba ada fusobel di muka, pip, kita kaget langsung bagi. Baik atau tidak baik? Tidak baik. Harus ambil satu dari dalam, kasih keluar. Kalau baik tambah satu, kalau tidak baik kasih kurang satu. Penilaiannya akan dilakukan oleh Tuhan Yesus pada perayaan 24 malam. Keluarga ini melakukan itu 24 malam. Tuhan Yesus datang. Tok 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 tok. Dorang buka pintu. Masuk, mari Tuhan Yesus. Duduk bercerita, mungkin ada makan, lain-lain. Terus dorang sedikit bertanya. Harusnya Tuhan sudah memilih mana yang akan menjadi tempat terbaik bagi. Tapi Tuhan diam-diam saja. Mewakili anggota keluarga, kepala keluarga bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, minta maaf. Kami per 1 Januari itu kami buat lomba buat palungan dalam keluarga saja, papa, mama, anak-anak. Palungannya ada di sini dan kami minta Tuhan yang memilih, menilai siapa yang juara dan itulah tempat di mana Yesus berbaring. Oh begitu? Iya. Terus Tuhan Yesus bilang begini. Saya tidak akan memilih satu pun dari ini palungan yang kamu buat. Saya tidak akan memilih sama sekali. Hanya satu yang saya pilih, yaitu saya akan tinggal di dalam rumah ini dan bukan di palungan itu. Ulang. Saya akan tinggal di dalam rumah ini dan bukan di palungan itu. Kenapa Tuhan memilih begitu? Kan harusnya Tuhan ada di palungan. Tidak. Waktu kamu mulai buat lomba buat palungan itu, ternyata di ini rumah ini marah-marah sudah tidak ada. Di ini rumah ini maki-maki sudah tidak ada. Di ini rumah ini egois sudah tidak ada. Di ini rumah ini lawan orang tua sudah tidak ada. Di ini rumah ini jujur-jujur. Ini rumah menjadi rumah yang layak untuk juru selamat itu tinggal di dalamnya. Bisa tangkap kok dia maksud kok? Makna palungan paling utama bagi kita adalah sebuah kelayakan bagi sang raja yang mengangkat kita menjadi sahabat dan kemudian menebus kita itu, dia layak tinggal di situ. Bagaimana dia menjadi layak padahal keadaannya hanya seperti tempat makan hewan? Jawabannya tadi. Rumah ini harus penuh dengan kerendahan hati. Rumah ini penuh dengan kejujuran. Rumah ini penuh dengan kasih. Rumah ini saling menolong. Rumah ini sudah tidak ada lagi dusta di antara kita.
di itu rumahlah juru selamat itu tahu ini tempat yang baik bagi juru selamat. Selamat merayakan Natal bagi kita semua yang hari ini ada. Dan biarlah makna yang ringan ini, yang melewati ini mana tadi itu dimulai dari kisah tentang dinamika dalam sebuah keluarga. Yang kemudian sampai pada puncak ketika Maria melahirkan Yesus dalam palungan. Kita tarik maknanya per hari ini dan kita temukan harusnya yang layak sekarang. Bukan tempat tidur yang mewah, bukan apa, tetapi sebuah keadaan di mana Yesus harus hadir. Yesus tidak mau tinggal dengan orang-orang penuh dusta, penuh penipuan. Tuhan Yesus tidak mau tinggal di sini. Tuhan Yesus tidak mau tinggal dengan mereka yang egois sekali dan penuh kesombongan. Tuhan Yesus mau tinggal dengan mereka yang rendah hati, saling mengasihi, saling menolong. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Hari ini kami belajar sesuatu daripadanya. Terima kasih. Dari seluruh kerendahan dan ketidaklayakan kami, Tuhan angkat kami sebagai sahabat. Bahkan makanan kami bukanlah makanan hewan. Tapi kemudian kami melihat Yesus di tempat makan itu. Tubuh dan darah-Mu menjadi makanan kami. Kami percaya berita firman-Mu. Janji-Mu. Barang siapa memakan tubuhku tidak akan lapar lagi. Dia yang meminum darahku tidak akan haus lagi. Terima kasih untuk kedamaian surgawi yang Tuhan berikan bagi kami. Diberkatilah perayaan ini. Dan biar nilai-nilai daripada pemberitaan ini menjadi bagian kami karena Tuhan menolong kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan selesai. Tuhan berkati kita dengan firman.